Oke, selamat sore, selamat siang buat semuanya di sini kembali lagi di Turin.id channel. Kali ini spesial oleh Kak Dayang Melati. Selamat siang Kak Dayang. Selamat siang. Assalamualaikum semuanya. Halo. Kak Dayang ini super sekali karena kita udah janjian dari tahun lalu gitu. Padat sekali jadwalnya, jadi harus dan ketemu pada akhirnya. Enggak dia ngelebay guys. Enggak segitunya juga kok, aman. Nah, kita mulai sebelum kita jalan-jalan, jadi kita cari tahu dulu nih Kak Dayang ini siapa. Nah, ini Instagramnya cus gitu. Kata editor gue biar edit lah, gue nggak ngerti. Nah, namanya @dayangmelati. Dia itu kalau deskripsinya itu founder and CEO Dynamic Indonesia, Dynamic Bus, dan dynamicsport.bs. Nah, ini apa aja nih Kak Dayang? Oke, kalau Dynamic Indonesia itu actually adalah social media agency yang pertama. Setelah aku bangkrut, dia bangun startup dulu, export import. Before that, setelah aku lulus kuliah, sempat bangun startup, bangkrut, abis itu bangun social media agency. Sempat juga sih kerja di beberapa startup sebelum bangun agency. Nah, jadi itu bangun social media agency itu namanya Dynamic Indonesia. Ya, itu fokus di digital marketing dan branding. Jadi more toward activation gitu guys. So we don't only post social media, tapi gimana sih mengaktifasi akun tersebut. Terus kalau Dynamic Bus itu adalah sister company-nya dari Dynamic Indonesia. Nah, jadi bro, waktu itu gue apply kan, maksudnya running Dynamic Indonesia kan. Terus kita coba tapping ke UMKM waktu itu. And mereka tuh selalu bilang kayak, "Oke, Kak, kita udah nge-post nih setiap hari gitu kan istilahnya. So apa nih efeknya buat sales aku gitu." Nah, aku kan sebagai seorang pebisnis juga kan ngerasain ya. Actually, kalau kita mau ngedapetin sales dari social media itu kan banyak sekali ya runtutan jalannya dan strategi dan faktornya tuh berbagai macam gitu. Nah, cuman yang satu hal yang bisa kita lakukan untuk mengincur atau mempercepat fast track dari sales melalui digital platform itu adalah word of mouth melalui digital platform. Akhirnya terbentuklah Dynamic Buzz, yang mana ini sebenarnya adalah platform untuk nano dan mikro atau early content creator untuk ngebantu para pebisnis nge-create konten, ngepromosiin lewat kontennya mereka. Jadi itu kayak somehow kita tuh user generated content bisa, word of mouth bisa, influencer marketing bisa, itu manfaat dari si Dynamic Buzz. Karena gue merasa ada keresahan yang kayak, gue udah ngepost social media tapi klien gue nggak happy, paham gak sih lo yang kayak itu kan tekanan batin ya buat lo yang kayak apakah bisnis gue sejelek itu gitu kan. So at the end of the day akhirnya kita tahu ternyata social media yang konkret tuh harus paketnya kayak gini gitu. Kalau yang Dynamic Buzz tuh paketnya kayak gini, jadi kita jadi tahu segmen lah istilahnya dari situ. Dan Dynamic Sport? Nah, Dynamic Sport ini baru nih BTW. It's very newborn karena gue suka olahraga, gue suka lari, gue suka badminton. Terus ya dua itu sih yang paling gue suka banget ya sebenarnya. So ya daripada kita sebagai seorang konsumsi ya, karena dari umur 7 tahun gue udah dagang gitu kan istilahnya. Oke, I'm gonna open one, let's go gitu. Gitu sih. Oke, berarti ini kurang lebih Kak Dayang ini bergerak di bidang digital marketing dan di setiap lininya itu ada Dynamic Buzz, ada manfaatnya atau ada tujuannya, dan Indonesia itu ada itunya lagi. Dan sekarang berarti udah megang lumayan banyak klien berarti ya? Kalau Dynamic Buzz itu sendiri kayaknya more than I think 700. 700-an ya. Ramai sekali. Ramai sekali. Dan, Alhamdulillah. Dan itu berjalan lancar sejauh ini ya berarti ya? Ya, dengan ups and down-nya. Nggak ada bisnis yang atas terus pasti nggak ada ya. Ya, ada ups and down. Dan gue ngikutin lo ini kan Kak Dayang ini dari NAS ya, kita ketemu di NAS. NAS Summit, habis itu ketemu lah kreator-kreator lainnya, dan akhirnya baru ketemu secara
serunya pada hari ini. Dan kita mau ngomongin tentang ngobrol jalan-jalan nih. Iya. Dan karena Tourin sendiri kan aplikasi marketplace untuk tour package. Iya. Nah kalau Kak Dayang selama ini setelah dari Dynamic Indonesia ini ada pengalaman jalan-jalan juga kah? Well, kalau menurut aku jalan-jalan itu merupakan sesuatu yang sangat penting untuk entrepreneur. Kalau menurut aku, kalau most of people say itu buat healing ya. Tapi kalau menurut aku sih selain healing sebenarnya yang paling penting itu adalah inspirasi, betul. Pasti. Karena kan berubah tempat, berubah konteks, udara segala macem gitu kan. Jujur aku orang yang suka traveling, actually. Jadi kalau lihat tuh Instagram aku tuh ada gambar pesawatnya gitu kayak. I just want to show to people kayak, hey, gue suka traveling loh gitu istilahnya. Ajak dong. Iya. Terus abis itu kalau nggak sempet gitu kan kadang-kadang karena apalah gitu kan ya peak season di bisnis gitu kadang-kadang aku tetap yang namanya nyempetin gitu istilahnya untuk ya short escape lah sama teman kemana lah gitu. Kadang-kadang walaupun aku nih orang anak pantai banget ya sebenarnya bukan anak gunung gitu kan tapi kan kalau seandainya deket-deket Indonesia tuh kan yang banyak kan pergunungan ya jadi kayak curug-curug mana yang itu tuh aku datengin tuh ke Sukabumi lah kemana lah gitu kan. Yang penting tapi mohon maaf nih jangan hujat aku loh ya. Kenapa? Aku tipe orang yang kalau jalan-jalan nggak bisa sendiri. Nah kenapa harus dihujat? Karena ada orang ini aku ini ya obrolan temen ya. Kayak aku nggak bisa traveling sendiri. Terus ada teman-teman aku yang lain yang kayak maksudnya independent woman lah yang kayak ngapain harus ini dia ke Jepang sendiri, ini sendiri, ke Bali sendiri gitu kan. Enak kok sendiri gitu. Karena jujur aku pernah traveling sendiri waktu itu ke Vietnam. Oke. So I went to Vietnam di tahun 2000 sebelum pandemi itu 2018 kayaknya. Jadi aku ke Vietnam bareng teman-temanku pertamanya. Jadi kayak kita kan 7 hari itu ke Vietnam. Jadi 5 hari itu sama temanku tapi karena dia corporate gitu kan. Jadi ini nggak bisa nih. Jadi harus cepet-cepet balik. Jadi 2 hari itu aku sendiri. Jadi aku ngerasain banget bedanya dari yang ada temen sama gak ada temen tuh yang kayak oh my god sedih. Aku ingat banget aku di Hanoi waktu itu di pinggir sungai kayak this beautiful scene gitu yang kayak aku sendiri di coffee shop gitu yang kayak bengong yang kayak bocah-bocah senja gitu. I mean like aku agak ini sih terus kayak aku mau foto susah gitu kan aku kan ya maaf ya guys aku emang anak foto banget kalau ini gitu kan konten banget gitu kan anaknya terus susah gitu minta difotoin. Aku nggak no judgment ya untuk teman-teman yang suka traveling sendiri no judgment gitu kan. Cuman aku preferensi aku sih at least tuh rame-rame berdua lah paling enggak gitu karena waktu itu waktu aku ke Vietnam tuh aku bertiga actually enggak juga rame-rame yang segrup itu malah rempong ya sebenarnya kalau kata aku jadi kayak bertiga berempat berdua menurut aku tuh it's a very nice one ya kalau aku gitu. Nah berarti kita ngomongin sekarang ke Vietnam dulu. Vietnam tuh ngapain kalian? Literally liburan. Berarti emang direncanakan liburan? Emang direncanakan untuk liburan. Aku emang jarang karena Instagram aku itu tuh kan sangat digital marketing dan sangat sporty ya sekarang actually. Iya benar. Jadi cuma ada 2 topik itu kalian akan ngeliat siapa Dayang digital marketing dan sport gitu. Nah jadi kayak yang lebih ke traveling itu aku jarang post sih sebenarnya di sana. Aku lumayan sering traveling aku ke Vietnam itu literally liburan, ke Thailand liburan, kemana lagi ya waktu itu aku jadi lupa. Ke Brunei aku juga pernah juga. Literally emang disempetin liburan tuh sampai di sana. Bingung nih zombie, ini dunia zombie bagaimana sih yang kayak aku merasa lagi ada di Bogor gitu yang kayak pengen pulang so, waktu ke Vietnam itu literally emang liburan gitu, emang direncanain, emang ke kafe sama teman-teman duduk, ayo kita rencanakan pergi liburan gitu. Berarti emang nggak ada itinerary, baru direncanain di sana gitu? Iya. Kayaknya sini asik deh, baru jalan. Betul. Tapi jujur ya, aku yang kan aku tadi bilang aku suka ke short escape juga ya, ke sama teman-teman gitu kan. Aku tuh adalah orang yang sangat tidak dominan dan sangat tidak mau ngurusin, gak mau ribet. Oh, pokoknya ngikut. Jadi kayaknya pas banget kalau ngikut ini ya, pakai paket-paket yang dari paket Tourin ya. Karena orangnya ya udah literally kalau di grup itu aku lihat mereka bacot gitu kan, bro bawa ini kayak oke, summary-nya apa aku ngikut gitu kan istilahnya. Kayak mau kemana aku ngikut, mau kulineran di mana aku ngikut gitu karena anaknya nggak memilih gitu kan. So untuk itinerary Vietnam itu sama. Nah masalahnya waktu di Vietnam itu tiga orang ini nggak orangnya sama semua gitu ya. Nggak ada yang punya planning. Nggak ada. Jadi tuh kita nyampe di bandara
Aku lupa lagi nama bandaranya apa, kan ada Ho Chi dua. Minh. Satu lagi, Danang. Oh, Dana. Aku ke Danang dulu. Iya, iya. Aku ke Danang. Oke, kita mau tapi hotel udah ada. Oh, Jadi kita iya, nyari hotel yang pasti. sangat turistik nih, saya karena rempong kan. Itu dulu lah di turistik karena bertiga ini kan. Sekamar bertiga murah lah gitu kan. Bertiga di hotel tengah kota. Ya udah kita dari situ Google Maps. Asal tau kita ngomong sama orang Vietnam yang they don't speak English kan istilahnya. Ya pakai Google Translate. Jadi kita ngomong pakai bahasa Indo terus tunjukin ke mereka gitu. Ngomong lagi tunjukin ke mereka gitu. Berapa hari di sana? 7 hari. 7 hari tanpa ada mau kemana jelas. Jujur sehari 2 hari nggak tahu kemana tuh karena capek apa segala macam kan, tapi berikutnya oh ya ayo kita ke pulau ada pasir-pasir apa gitu namanya ada di story aku yang bagian bawah. Danang, abis itu apa sih bawahnya itu? Itu loh yang ada kayak gurun pasir itu loh. Itu biasanya tempat banyak pilihannya. Oke, terus Nah lagi? itu akhirnya kita ngelihat brosur yang ada di sana. Like literally guys, kayak aku akhirnya ngeliat brosur terus kayak sama teman-teman kita decide mana. Tapi kita pulangnya emang udah tahu di Hanoi. Iya. Kita bakal pulang di Hanoi. Terus kayak di Hanoi itu ya itu tadi yang aku tiba-tiba ditinggal sama teman-temanku yang kayak, sorry aku harus pulang gitu yang kayak sumpah itu krik-krik banget aku sendiri. Tapi emang enak kalau gue itu mah. Ada kan kayak Jakarta kan ya? Anak kalau di Jakarta, tapi yang jalan-jalan tanpa arah itu kadang emang seru aja. Dan itu yang gue rasain juga dulu pas. Oh iya. Gue sih pas kuliah dulu, gue kuliah di UK, habis itu tour Euro tour UK di mana lu? di Liverpool. Oh iya, gue waktu itu ke Sussex. Oh, Sussex. Tapi buat acara, buat conference gitu. Conference. Berapa hari itu sih ya udah jalan-jalan lagi. Cuman itu doang, Sussex. Ke Sussex, habis itu ke London juga. Oke. Ke Highland Park. Hmm. Habis itu ke itunya Harry Potter itu loh, museum-museumnya. Gak mungkin ya kalau ke London gak ke Harry Potter gitu ya. Oke, nah iya maksudnya kan gue keliling Eropa juga nggak ada itinerary. Pokoknya yang jelas Sumpah lu keliling Eropa dan nggak Eropa banyak, cuma 3 negara sih. Kan sekalian UK kan ke Eropa dekat gitu. Kayak sini ke Padang kan dekat gitu. ya, sini ke Padang naik pesawat tuh. Iya, saya dekat gitu. Jadi emang jalan-jalan random itu kadang enak juga. Oke, habis itu kembali. Sendiri lu? Enggak, berlima sih. Berlima masih oke menurut gua. Berlima. Seru gitu Seru. loh. Jadi ketawa bareng, bingung bareng. Bener. Dan lu ngerasa Diketawain aja gitu. enggak, lu ngerasa aman gak sih? Iya, nggak sama. Karena even though lu kayak di mana gitu kan, tapi lu ngerasa aman gitu loh yang kayak orang masih ada yang ngomong kayak gue gitu ya. Oh itu Vietnam, Hanoi, habis itu dan sekitar itu berarti bertiga orang, habis itu lu tinggal sendiri, habis itu baru balik lagi. Balik lagi ke Jakarta. Habis itu kemana lagi? Gue pernah ke Thailand juga. Thailand ngapain? Thailand itu bareng teman-teman gue. Karena kan kuliah di KL kan. Oh. Kuliah di KL. Habis itu kita ya, terus gue pernah tahun baru ke Thailand tuh kan ya something yang emas lah ya. Maksudnya for Indonesian student di Kuala Lumpur kayak aneh banget kalau lu nggak ke KL gitu kan. Terus nggak, habis itu kayak tahun baru di Singapura gitu kan. Orang tua gue bilang kayak jangan kemana-mana tahun baru takutnya bla 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 gitu. Oke pak, ini baru balik dari gym padahal tuh lagi di Marina Bay gitu. Maaf ya pak. Ya waktu itu ya, gue sengaja pakai dual SIM gitu kan takut ketahuan. Itu sama teman-teman. Jadi ke Singapura tahun baru. Habis itu kan ya something very short ya karena banyak conference juga di Singapura. Habis itu ke Thailand itu juga literally jalan-jalan. Iya. Jalan-jalan karena abis menang lomba. Jadi dapat duit banyak nih kan istilahnya sama grup gue gitu kan, let's go to Thailand gitu ya. Nah kebetulan ada teman juga. Berapa hari di sana? Semingguan juga kayaknya. Kayak aku traveling selalu semingguan nih kayaknya. Dan hampir setiap tahun itu kan? Iya, biasanya dulu sebelum buka bisnis kayak gini itu setahun tuh bisa 3-4 kali. Jadi kayak explore. Sekarang tuh ini nih mau lihat paketnya Turin, actually mau ke Korea ya guys. Itu kayak tadi pas nyampe Langsung nanya Korea paketnya. iya kayak lihat paketnya di sini. Set. Tapi tuh emang susah jadinya. Akhirnya dulu masih sempet keluar negeri gitu kan. Tapi tuh terhalang gara-gara COVID kan gitu. COVID itu merubah. Menyebal banget. Aku udah beli tiket ke India waktu itu, di cancel sama AirAsia. 2020 itu. Iya, udah fix tiket ke India sama temenku yang ke Vietnam itu. Nggak boleh lo ya, harus bareng lo ya sampai akhir gitu kan. Itu di cancel sama AirAsia. Abis itu ke Jepang waktu itu tahun 2021-nya. Nggak jadi lagi. Nggak jadi lagi. Kayak abis itu kan udah pandemi 2 tahun
tahun duit udah seret ya Pak ya. Seret. Wah, harus Itu cari duit. nyangkul. Tiba-tiba pas nyangkul nyari duit loh, kok 2024 gue belum kemana-mana ya. Oke, makanya mau ke Gitu. Korea ini. Korea, insya Allah. Korea itu banyak, ada yang kalau di tourin itu ada yang food tournya, ada yang beauty tour. Enggak, gue food sih kayaknya gue. Ada yang beauty, karena ada yang pesen juga itu beauty tour. Jadi dia Ada ya. ada yang mau operasi lah, ya kan bebas lah, suka-suka dia. Dan emang pasarnya di sana kan banyak gitu. Gitu sih ke Korea. Kalau gue food sih ada food ya. Food ada Food sih, ini. food. Atau enggak ya, tau gak sih jujur ya, Food ntar November ada kan. gue nih kalau traveling gue tuh no ekspektasi tau guys. Sumpah penting gue udah nyampe, udah gue sangat orangnya sangat Wallace gitu loh. Misalnya gue ke kayak gue ke Vietnam, gue tuh penting nyampe aja dulu gitu. Oh yang penting gue udah pernah ke Vietnam gitu. Oh nyampe London ya udah gitu. Nah, aliran lu ini dari sekian banyak pergi negara, aliran itu berarti food nih. Maksudnya kayak gue nih, gue kan ke luar negeri itu karena lihat stadion. Gue kan anaknya bola banget gitu. Pokoknya kalau gue ke Inggris gue harus ke stadion MU, kalau gue ke Jerman harus ke stadionnya Munchen gitu. Nah kalau lu alirannya Gue kayaknya gue nggak tahu ya, tapi food kan itu something yang sangat udah absolut ya. Tapi kalau gue tuh lari di pantai. pokoknya ke negara mana kalau ada pantainya tuh Gue kejar lari di pantainya, kayak gue ke Bali, kemana ke ya kalau ini ya kalau yang lama gitu. Sama gue tuh anak nature. kayaknya gue bukan gue sangat tidak nature. Sangat gue cari metropolitannya, gue pengen lihat kotanya. Iya, karena gue kan anak kampung ya, masyarakat Turin ya, karena gue anak kampung, jadi gue tuh selalu amazed ngelihat bangunan-bangunan tinggi gitu, yang kayak metropolitan. Gitu. Nah, walaupun begitu, karena gue suka gedung-gedung gitu kan, maksudnya metropolitan, gue lebih cenderung ke museum biasanya. Jadi gue tahu sejarahnya, oh ternyata Vietnam itu asal mulanya hampir sama kayak kita gitu. Gue literally ke museum ya. Kayak museum. Males sih, kalau masih males. Gue ke Thailand tuh ke museum ya turistik banget lah ya, istilahnya kan beda sama museum di Jakarta tuh, beda banget ya. Beda sih, sini kan kayak agak angker gitu. Iya bener. Kalau di sana kan festif banget ya, kayak banyak banget tempat-tempat foto gitu kan, karena gue anak foto. Kalau lu tanya gue aliran apa, kayaknya gue aliran itu sih metropolitan sih kayaknya. Gue harus lihat kotanya gitu. Gue nggak bisa gue ke Thailand kan seminggu tuh. Nah, gue sama teman-teman gue yang ke nature itu, yang ke desa-desa naik gajahnya sehari. Selebihnya gue ya ke tempat-tempat itulah pokoknya. Fancy. Iya, kalau bisa. You know di Thailand murah kan, gue naik cruise, gue ini jajan yang di Paradigm itu udah berapa kali gue nggak tahu deh gue kesana tuh. Terus kayak duduk aja di coffee shop paling tinggi. Even ke KL gitu kan, ya KL alhamdulillah lumayan deket kan sama kita kan. Gue masih nyari tempat yang tinggi gitu, biar gue bisa ngelihat wah gimana kotanya gitu gue. Oke. Itu mana lagi? Brunei. Ke Brunei. Itu gue agak krik itu sebenarnya ke Brunei. Mungkin karena Lebaran kali ya, habis Lebaran. Jadi kayak gue sama teman-teman gue balik cepet waktu itu ke kampus biar bisa traveling bareng waktu itu. Sebenarnya gue udah traveling banget tau guys. Terus yang kayak dateng nih gue sama teman-teman gue geng hijabers kita sebutnya namanya. Terus yang kayak fly lah kita dari Kuala Lumpur ke Brunei. Terus yang kayak pas nyampe di sana nggak ada orang, susah. Negaranya. Jadi kan ada satu spot yang katanya mall yang paling rame gitu ya. Gue nggak tahu ya karena gue udah agak di mood kali ya. Kan kalau Lebaran kan Brunei kan semuanya Islam ya. Ekspektasi gue tuh yang kayak bakal apa gitu kan. Di sini kan udah lagu-lagu Islam kan kemana-mana gitu. Iya. Di sana sepi. Maksud gue abis Lebaran kan kita ke sana. Apakah orang lagi traveling ke UK kemana? Gue nggak tahu ya. Pokoknya tuh negara. Kok sepi amat ya, gue kayak berasa di Bogor tau gak sih, kayak balik gak ya gitu, kayak cuma sana kayak cuma 2 hari deh. 2 hari? Iya. Sepinya itu udah bener-bener sekota itu sepi gitu? Menurut gue untuk gue traveling, skala gue traveling menurut gue sepi menurut gue. Gak bisa ngapa-ngapain maksudnya itu? Bisa sih ngapa-ngapain, tapi pretty much the same gak sih main di KL gitu, kayak even kayak mohon maaf ya warga Brunei kayaknya KL juga oke gitu maksud aku, yang kayak we want to have fun kan, at least few lah. Terus kenapa alasan ke Brunei? Kayak ya udah kita di KL nih, maksudnya kita di Malaysia gitu kan, istilahnya kita mau kemana lagi yang deket gitu misalnya. Padahal kan nyebrang juga ya dari Kuala Lumpur ke Brunei 2 jam juga gitu.
Dia emang random dari Malaysia pengen kemana? Betul. Dan murah tiketnya waktu itu kan. Okay. Ya. Terus di Brunei-nya 2 hari itu ngapain aja? 2 hari kita ke Di istana. hotel? Istana. Enggak juga lah kan di hotel doang bro. Kita ke istana, terus kayak ke mall-mall. Karena kan gue dan nggak ngelihat pantai ya di sana ya. Lebaran di sana? Oh, enggak. Setelah Lebaran. Baru ke sana. Okay. Mungkin di sana orang-orangnya lagi balik kampung juga kali, gue nggak ngerti gitu. Tapi kayak beda banget sih gue kayak oh my god gitu. Gue sangat suka keramaian soalnya. Habis itu lo sempet tanya nggak di sana sama orang-orang lokal? Katanya sih ya balik kampung katanya gitu. Oh, udah balik kampung juga. Masih balik kampung mereka di negara yang seimut itu mereka juga masih ada balik kampung guys. Oke, dari Brunei ada mana lagi nih? Kayaknya yang memorable banget buat gue itu kayaknya waktu itu gue sempet transit di Hong Kong sih kayaknya. Sebelum gue ke US gitu. Mungkin sebagai muslim kan lu tau lah struggle-nya kita buat makan ya kalau ke luar negeri itu kayak gimana gitu kan. Jadi gue waktu gue di Hong Kong, gue bahkan sampai nyimpen sekarang ya itu duitnya yang di Hong Kong tuh menurut gue cantik gitu, lucu. Duit kertasnya kan warnanya ada ungu merah yang kayak gitu-gitu kan. Kayak gue serandom itu bro. Jadi kayak nyampe nih di Hong Kong transit berapa ya, kayaknya 12 jam kalau nggak salah gue. Tapi gue nggak bisa keluar karena gue kan males rempong ini bla bla gitu kan. Aduh gue muter aja tuh bandaranya Hong Kong tuh sampai nggak tahu lah, gue beli Starbucks waktu itu masih belum boykot Starbucks ya, boleh kan ngomong ini itu. Nah tapi ya bro waktu itu gue walaupun gue ngeboikot Starbucks nih ya sekarang ya, gue udah 1 tahun nih selama kejadian itu terjadi genocide, gue nggak pernah ke Starbucks lagi. Si Starbucks itu adalah brand yang sangat bagus. Setiap kali gue ngeliat Starbucks, gue ngerasa I'm home. Dulu. Homey banget. Gue ke Singapura, gue ke Thailand, kemanapun. Dan lu tau gak, gue sampai koleksi tumbler itu gak jelas buat apa dan harganya mahal banget, tau gak sih lu yang kayak. Dan gue sempetin beli. Waktu itu gue juga ke Taipei juga. Ntar abis ini gue ceritain. Tapi yang di Hong Kong itu short tapi memorable banget menurut gue. Karena gue susah banget nyari makanan yang halal di sana gitu loh. 7-Eleven-nya kan akhirnya gue beli roti, belinya kayak yang general. Iya itu gak ada foodnya sama sekali karena gue di bandara kali ya. Beda banget pas gue di Taipei gitu. Terus yang kayak duitnya lucu-lucu gitu. Jadi gue beli iya, jadi kayak gue ke 7-Eleven pakai cash gitu kan, terus dibalikin koin-koin. Gue nyimpen loh itu. Kayak udah jadi sampah gitu kayak di rumah gue. Teman yang duit kertas itu selalu gue gue koleksi. Hong Kong itu cuman buat transit aja. Buat transit doang. Tapi menurut gue sampai sekarang gue masih ingat warna duitnya. Ini warnanya set. Ntar bagi dulu. Iya. Ambil aja di Google ya. Lucu soalnya. Berarti nggak keluar dari bandara itu? Nggak keluar dari bandara. Cuman transit doang guys. Transit doang. Nah Taipei. Gila Taipei itu memorable banget kata gue. Jadi gue ke Taipei gara-gara gue adalah kuratornya TEDx Tanjung Pura waktu itu di Pontianak. Jadi kan sebelum gue for good di Jakarta, gue di Pontianak dulu waktu itu kan. Setelah bisnis gue bangkrut and whatsoever, gue bikin lah Dynamic Indonesia di Pontianak dan sekarang kita move ke Jakarta untuk Dynamic Bus gitu. Di Taipei itu gue kayaknya 10 hari. Itu ikut conference dari TEDx. Jadi TEDx dari seluruh dunia, kurator-kuratornya TEDx kayak ketua-ketuanya gitu lah di setiap cabang gitu, berkumpul di satu namanya TEDx Weekend Taipei. Wow, itu amazing banget. Menurut gue itu luar biasa. Lu mewakili Indonesia? Banyak yang mewakili Indonesia. Karena kan di Indonesia ada beberapa TEDx. Ada TEDx Jakarta, TEDx Surabaya. Waktu itu gue TEDx yang di Pontianak. Jadi gue kesana dan itu emang mereka dapat sponsor dari pariwisata. Lu bayangkan aja itu sangat-sangat indah banget gitu menurut gue. Kayak gue ngerasain ternyata gue baru tahu ternyata Taipei itu tuh nggak ada rasanya. Maksudnya micin-micinnya nggak ada iniannya. Nah ini yang TEDx ini nih. TEDx Tanjung Pura gitu. Valdo ini. Iya kan gue nge-invite dia, Jonathan N gitu-gitu. Oh ini Valdo atau angkatan lu di UK? Oh satu angkatan sama lu di UK? Iya di UK dia ketua PPI UK. Gue ketua PPI Liverpool. Oh iya. Oke, lanjut. Anyway, gue ketua PPI Sunway gitu. Sunway. Maksudnya tempat gue kuliah. Oh tempat gue kuliah. Oke. Nah terus anyway, sampai mana tadi ya? Jadi TEDx Weekend Taipei itu menurut gue indah banget, bagus banget, sangat-sangat terorganisir karena gue kesana conference. Tapi conference-nya itu tuh bener-bener nge-showcase banget apa sih yang Taiwan punya gitu. Dan gue sangat amazed dengan Taiwan.
Iya benar-benar. Dibanding Vietnam menurut gua nggak tahu sih ya, karena mungkin itu mostly karena gratis kali ya. Kayak itu dari semuanya diorganize, kayak TX-nya, makanannya, halal foodnya diorganize sama mereka tuh sangat bagus. Dan kita tuh beberapa hari emang literally ke desa-desanya mereka gitu kan. Di Taipei itu. Di Taipei itu. Ada desa juga. Ada desa juga di sana. Terus kayak gong paling gede kalau lihat di Instagram gue kayak ternyata Taipei itu sekaya itu. Padahal mereka kecil kan sebenarnya gitu. Dan menurut gua pariwisata di sana sangat bagus transportasinya dan sangat bersih gitu, sangat well connected, sangat bagus dan apalagi ya kalau kata gue di sana itu kan kita tahu boba ya, gue tahu pertama kali minum Shin Futang kan di sana gitu dan antrinya takbir banget pokoknya itu sampai sejam 2 jam. Jadi ini kan Shin Futang tengah-tengah pasarnya yang gede itu, terus ada KFC di atasnya. Jadi KFC di sana kalau gue nggak salah gue ada sertifikat halalnya. Kalau KFC-nya, gue makan KFC di samping gue tuh orang-orang yang ngantri mau beli franchise-nya Shin Futang. Gila banget ya. Abis itu abis pandemi kan akhirnya pada buka kan di Jakarta. Pada ada yang turun, ada yang inilah gitu. Tapi waktu itu antrinya segitu hebohnya dan karena ngantrinya udah lama, orang belinya juga nggak nanggung-nanggung. Aku beli tuh yang boba yang di atasnya ada lapisan emasnya karena udah kayak lah habisin aja lah duit gitu kan istilahnya kayak beli itu 2 bayangin. Kayak pengen coba doang. Pengen coba doang kayak beli yang ada emasnya 1 terus ada bubuk-bubuk apanya lah gitu istilahnya. Kan gue tahu Taipei itu emang tajir gitu ya, negaranya tajir kan? Negaranya, aku nggak tahu ya tajir enggaknya karena gue nggak tahu berapa GDP-nya. Cuman mereka tuh emang hektik kayak Jakarta. Oh gitu. Hektik kayak Jakarta, cuman gimana ya? Beda. Kan lu dapat feeling ya. Misalnya kayak kalau lu ke KL sama kayak Bukit Bintang sama kayak Jakarta gitu kan. Lu ke Singapura berasa Singapurnya gitu. Maksudnya hampir-hampir mirip Jakarta lah gitu mereka. Tapi kalau menurut gue Taipei itu beda sendiri gitu. Apakah karena semuanya tulisannya Cina, gue nggak tahu juga ya. Tapi Singapura juga Cina semua kan tulisannya di atasnya ya. Terus orang-orang bener-bener apa ya? Bener-bener ramah sih di sana dibanding Thailand dan Vietnam. Orang Taipei lebih ramah menurut gua. Ada apa aja sih di Taipei kalau misalnya banyak banget kita mau jalan-jalan sana? Banyak banget. Kalau ke Taipei banyak banget. Gue nggak namanya nama Cina lagi gue nggak apa. Kayak gitu. Ada enggak di sana itu banyak sekali wihara-wihara, banyak wihara, banyak museum-museum juga. Karena mungkin karena gue suka bangunan kali ya, jadi kayak gue ngeliat itu ingetnya itu. Terus Menara 101 itu kan the highest tower in Taipei ya, itu kayak tinggi banget 100 tingkatnya ada 101 dan naik gua naik ke situ dan di sana ada Starbucks eksklusif yang di endorse sama Starbucks, jadi tuh kayak di situ tuh Starbucksnya eksklusif gitu, naik aja lu harus bayar $65 tapi karena gua grup kan gratis dong gitu kan ya, dan nyampe di situ gua sempet ya tuh bayar tumbler Starbucks ya Tuhan. Maaf ya Starbucks, Anda harus hentikan perang ini biar saya balik lagi. Bener. Nah oke, ini udah mau dikit lagi. Nah dari sekian banyak jalan-jalan itu, kalau lu milih makan itu seperti apa? Misalnya yang penting mesen ayam, yang penting mesen ikan, atau lu lihat dulu nih ada halal apa enggak? Kalau kan ada itunya orang yang alirannya itu gua nggak harus ada tulisan halalnya, tapi selama di sana itu tidak menjual babi gitu loh. Kalau gua kadang-kadang kan gua nggak gimana ya, maaf ya gue jadi takut nih. Karena gue nih kalau di KL tuh juga sama cuy, maksudnya karena KL Singapura kan mereka selalu taruh ini halal atau haram. Jadi di mindset gue kalau nggak ada tulisan haramnya berarti itu halal gitu loh. Terus gue cek ini nggak ada babinya gitu kan, ya gue slow aja gitu. Karena kan di luar negeri nggak ada MUI gitu loh masalahnya. Maaf ya teman-teman yang beda aliran, takut gue. Itu banyak tuh gue tanya-tanya gimana alirannya, karena gue sendiri pun ya yang penting makan ayam gitu. Dan sama juga nggak ada, pokoknya di sana tuh nggak ada ya jual babi gitu kan ya. Tapi ya udah, tapi nggak se-strict yang harus ada labelnya. Karena pas di UK pun juga sangat sulit mencarinya. Gue pengen tanya sama lu tapi jangan marah ya. Jangan marah ya. Tapi harus dijawab. Iya. Bener ya. Iya. Lu minum nggak? Kagak. Gue nggak bisa
minum itu kan, miras kan. Iya. Gue enggak rokok juga. Sekopi pun gue juga nggak minum. Lu nggak, itu apa? Coklat. Demi apa lu? Gue nggak bisa gitu. Gue pikir yang cemen cuman gue loh. Gue sedikit cerita ya, karena kan kita kuliah di luar negeri, terekspos dengan banyak overseas things gitu kan, ya sering keluar lah gitu kan. Tapi gue tuh kayak dikutuk sama mak bapak gue, nggak bisa gue deket-deket miras tuh. Nggak Menurut gue bau miras tuh bau kayak madu basi gitu ya, kayak gue heran apa sih yang lu minum gitu ya, kayak udahlah mereka abis itu mabok muntah-muntah gitu kan, ya kayak kenikmatannya tuh di mana? Mending gue minum americano, tau gak sih? Udah tahu pahit gitu kan, rasanya menurut gue sekarang ya rasa americano gitu loh. Gue nggak mabok abis itu. Gak bisa, padahal gue di lingkungan kampus itu ada Pasti dibagi-bagiin lah kalau di luar kan. kalau weekend itu suka ngumpul. Iya. Gak bisa aja. Sama. Gue pernah nggak sengaja bro keminum. Gue sampai oleng masuk ke kolam renang. Gue nggak bohong ya. Jadi kayak tau lah party PPI farewell gitu kan. Terus yang kayak gue udah bilang dipisahin ya cupnya, yang mana yang mana yang miras, mana yang ini kan kita nggak boleh juga. Kalau teman-teman yang tinggal di luar negeri pasti ingat lah, kita nggak boleh yang terlalu ini banget kan. Bener. Jadi pas ngumpul udah dipisahin tuh. Nah onengnya gue nggak tahu, gue pikir Sprite ya. Kayak oleng. kok pas minum gue pusing banget ya gitu, yang kayak jalan oleng masuk kolam renang. Wah habis itu gue kayak ogah lagi gue seumur hidup gue minum miras ini kayak. Oke, nah selanjutnya Kak Mayang ini mau kemana rencananya ke depan? Ini wishlistnya Apanya? jalan-jalan. Wah, kayaknya di sini mau lihat paket-paketnya Turin ya, yang ke Korea. Ternyata ada yang kayak gitu juga ya, ada yang food, ada yang ini. Tapi aku nggak tahu ya, teman-teman Turin tuh ngerasa relate nggak sih? Kadang-kadang orang itu nggak jadi traveling karena nggak punya temen. Ada ya? Kadang-kadang. Oke, Kadang-kadang. kalau tipe gitu. Gue nih tipenya orang yang ya. Tadi kan gue emang nggak bisa traveling sendiri kan sebenarnya. Cuman gue yang kayak kalau nungguin temen gue, kayak gue nggak akan berangkat deh jadinya gitu kan. Terus karena gue pengalaman gue di hobi gue di badminton kan, jadi kalau badminton itu kan juga ada klub-klub yang kayak marketplace kayak Turin juga kan. Jadi dia kayak marketplace, kamu pilih mau main di mana gitu. Oh pas di sana ketemu teman gitu kan. Terus di klub yang lain ketemu teman lagi gitu. Terus aku pikir, oh jangan-jangan konsep ini juga bisa dipakai di Turin gitu kan. Kali aja ada nggak sih travel sendiri tapi tuh grupnya ramah, ntar bisa ada temennya gitu. Ada nggak sih bisa dipastiin kayak gitu? Kalau kita ada grupnya, grup tour. Jadi memang setiap berangkat itu pakai grup. Karena biasanya grupnya itu emang udah mereka masuk yang per grup atau orang-orang kumpulan orang-orang yang pengen jalan di tanggal yang sama. Gitu. Oh gitu. Jadi stranger berkumpul jadi satu. Iya. Terus cariin gue ya. Iya ada banyak. Bener ya. Wih berangkat ke Korea guys. Gas gitu. Oke, berarti pengen ke Korea itu. Next. Gue pengen ke Korea. Kayak tahun ini insya Allah kalau nggak ada kendala gitu ya. Ayo semangat ya tim sales loh. Kerja kali ya. Kerja kalian. Insya Allah sih pengennya ke Korea. Nah sama emang kita tuh aku sama temen aku lagi ngobrolin buat ke Jepang di bulan Maret. Katanya kan menurut riset kami gitu kan, katanya kalau ke Jepang bulan Maret tuh nggak terlalu dingin katanya gitu. Katanya. Saya just like ya tahun depannya ke Jepang, tahun ini Insya Allah habis mau lihat paket Turin dulu kita ke Korea, insya Allah. Oke. Paling gitu aja Kak Dayang, luar biasa, seru sekali kita melihat sisi lain dari Kak Dayang selain sportnya, jalan-jalannya yang seru sekali. Wah, terima kasih. Terima kasih Kak Dayang atas waktunya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye, thank you Turin. Thank you.